Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita akan membahas tentang esai, teman-teman akan menggunakan dua otaknya di situ. Ketika proses penulisan, berarti kita akan melakukan proses kreativitas. Begitu kita sudah melakukan proses kreativitas dalam penulisan, nanti teman-teman akan memakai otak kiri saat melakukan self-editing. Ya, teknik menulis esai dalam mengampanyekan toleransi antar umat beragama. Mungkin agak beda sama judul yang Uun kasih ya, karena esai ini kata baku di bahasa Indonesia, kalau esai yang ada di judul kemarin dalam bahasa Inggris. Mengkampanyekan juga harusnya mengampanyekan. Harusnya ya, karena K-nya harus luruh sebenarnya ya. Nggak apa-apa, ini kan namanya kita belajar ya. Oke, teknik menulis esai dalam mengampanyekan toleransi antar umat beragama. Ini ada cerita sedikit. Kenapa Kak Aida menyampaikan ini? Karena ini ada hubungannya dengan toleransi antar umat beragama. Jadi ini kejadiannya sebelum Paris Attack ya. Sebelum Paris Attack, saat itu Kak Aida mengunjungi Maroko, Afrika Utara, karena diundang oleh kedutaan besar Maroko untuk menulis buku di sana tentang kebudayaan Indonesia dan Maroko. Nah, saat kami kembali hendak ke Indonesia ya, hendak kembali ke Indonesia, tiba-tiba karena sempat transit di sini sekitar 1 jam atau 2 jam seperti itu, tiba-tiba polisi bandara menahan Kak Aida. Tidak diizinkan keluar menuju ke ruang tunggu. Jadi tasnya diperiksa, barang-barangnya semua diperiksa, dompetnya diperiksa gitu ya. What's going on gitu ya? Ada apa gitu ya? Kok ini ada apa? Kenapa diperiksa-periksa segala macam gitu? Karena dia terus ngomong dalam bahasa Prancis, Kak Aida nggak bisa ngomong bahasa Prancis. Kak Aida ngomong bahwa English please gitu ya. Dia tetap ngomong dalam bahasa Prancis dan ya I have no idea gitu ya. Nah kemudian setelah mungkin sekitar 10-15 menit dia ngacak-ngacak barang Kak Aida, akhirnya dia menemukan satu flyer yang isinya tentang Kak Aida mengisi acara di salah satu kampus ternama di Maroko. Nama kampusnya itu adalah Al-Khawain University. Itu salah satu kampus termahal di sana. Jadi ada dalam flyer itu tertulis Mrs. Aida Maslama as keynote speaker gitu di acara itu. Setelah itu baru dia bertanya, so kamu penulis dari Indonesia, kata dia seperti itu. Iya, saya penulis dari Indonesia gitu. Jadi kamu ke Maroko itu bukan mau jalan-jalan, bukan sebagai turis, tidak, saya bekerja, saya ada kegiatan dan saya mengisi acara ini. Gitu. Nah, sampai itu dia diam dan dia nyerahin barang-barang Kak Aida lagi dan dia persilakan Kak Aida ke ruang tunggu. Kak Aida bilang bahwa saya tidak nyaman diperlakukan seperti ini. Ini bisa saja saya tulis di sosial media saya karena pengguna sosial media di Indonesia sangat besar gitu. Tapi kemudian dia minta maaf untuk ketidaknyamanannya. Nah, sampai ke ruang tunggu Kak Aida pikir, thanks God, I'm writer gitu ya. Jadi bersyukur sekali bahwa Kak Aida sebagai penulis gitu. Ternyata penulis itu dinilai secara intelektualnya mampu melakukan sebuah perubahan gitu. Nah, itu juga yang Kak Aida harapkan dari teman-teman hari ini yang bergabung hari ini, berkenan meluangkan cangkirnya ketika kita mengikhlaskan diri menerima sebuah ilmu yang baru, maka Allah akan mudahkan kita belajar. Ya, Allah akan mudahkan kita untuk proses pembelajaran ini nanti. Nah, itu pengalaman Kak Aida, ya berterima kasih sekali karena sebagai penulis. Iya, sebenarnya menulis ini apa sih gitu? Ini dasar banget sebenarnya. Ini kalau buat orang-orang yang nganggapin seorang penulis itu gabut ya, gaji buta gitu ya, nggak punya pekerjaan, ya dianggap jobless, jangan-jangan melihara tuyul nih di rumah gitu kan ya. Sering nganggapin ya kegiatan yang sebenarnya bisa dikerjain tanpa perlu ninggalin kasur gitu ya. Tanpa perlu ninggalin kasur, kita tetap bisa bekerja gitu.
Kemudian kalau buat sebagian besar, karena Kak Aida sudah ibu-ibu ya, teman-teman yang juga banyak berprofesi sebagai penulis dan emak-emak juga gitu, jadi bisa dikerjain sambil dasteran gitu. Jadi bisa dikerjain sambil dasteran di rumah gitu ya, sambil masak, sambil apa. Jadi kegiatan yang sebenarnya gampang banget untuk dikerjain di mana saja sebenarnya. Karena yang kita keluarkan itu adalah ide kita gitu. Jadi sebenarnya seberapa penting sih kegiatan menulis ini gitu ya. Hari gini teman-teman untuk posting di sosial media saja perlu mikir nggak? Perlu kan? Untuk nulis caption aja kita mikir loh, mikir gitu berapa menit gitu buat mikirin ya. Jangan-jangan salah kalimat nih, jangan-jangan apa. Nah begitu juga beberapa influencer misalnya yang terkenal dia di follow sama followernya, karena menurut mereka apa yang disampaikannya, captionnya itu adalah sebuah kebaruan, sebuah informasi yang baru, sehingga mereka merasa ada manfaatnya. Berbeda kalau misalnya ada juga yang nge-follow artis yang mungkin ingin lihat mobil barunya atau baju barunya gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya menulis ini sebuah cara bagaimana kita menstrukturkan pikiran kita. Hebatnya ya kalau kita rajin menulis loh sebenarnya, berlatih menulis. Kalau dalam kondisi apapun, punya problem apapun, kemelut apapun, kita akan berlatih merunut kondisinya dari awal sampai kita mencari penyelesaian di akhir. Nah, itu akan terlihat nanti dari cara kita menulis gitu ya, menyusun kalimat dari awal itu sampai akhir itu bagusnya apa ya gitu. Begitu juga nanti dalam esai. Bagian awalnya apa, tengahnya apa, closing statementnya apa gitu. Jadi menulis membuat kita punya cara berpikir yang terstruktur. Ya, makanya banyak banget penulis-penulis yang sudah jago-jagoan ya, yang penulis esai, Emma Ainun Najib misalnya, capingnya Gunawan Muhammad gitu ya. Nah, mereka uh, punya cara menstrukturkan kalimatnya dengan sangat baik. Gitu. Nanti teman-teman akan mempelajarinya. Nah, yang penting lainnya dari kegiatan menulis ini, karena Kak Aida concern dengan kesehatan mental, ya, jadi menulis itu bisa sebagai metode untuk healing terapi. Jadi kita ada proses berdamai dengan situasi yang nggak diinginkan. Contohnya apa? Bukunya Bapak Habibie ya, almarhum Bayang Habibie, Ainun Habibie, kemudian ada One Liter of Tears, itu salah satu buku-buku yang dihasilkan dari proses healing ya. Proses healing mereka menerima sebuah keadaan, proses terluka gitu. Nah, menulis itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk bahasan ini nanti ada materi tersendiri. Maka Eda akan sekilas saja menginformasikannya ya. Apalagi yang lainnya, menulis itu ini mungkin yang akan teman-teman lakukan nantinya ya, untuk menyampaikan pesan bahkan mempengaruhi pola pikir seseorang bahkan massa. Makanya orang lebih serem sama Menckemnya Adolf Hitler daripada Hitlernya sendiri sebenarnya. Gitu. Menkem Adolf Hitler ini bahaya sekali kalau dibaca oleh para pengikutnya, itu langsung menurut gitu. Sama dengan Tan Malaka masa aktinya ya. Sempat Soekarno juga sampai salah paham ya karena dianggap sebagai komunis gitu. Jadi menulis bisa menyampaikan pesan kita, bahkan mempengaruhi pola pikir seseorang. Makanya nggak jarang ada beberapa buku yang dilarang beredar karena menurut menurut kebanyakan orang itu berbahaya. Gitu. Bahaya karena masalah pergerakan dan segala macamnya. Nah, teman-teman yang akan lakukan ke depan adalah mungkin bagian ini, menyampaikan pesan bagaimana esai yang teman-teman tulis nanti akan mempengaruhi pola pikir orang lain, bagaimana kita menjaga toleransi dan keberagaman beragama ini, bagaimana kita bersahabat dengan teman-teman non-muslim, bagaimana dengan kebudayaan yang lain, bagaimana sebatasannya kita, apalagi generasi milenial ya, generasi milenial sekarang cenderung pingin instan, pinter-pinter, tapi sayang sekali Kak Eda sering bertemu dengan milenial yang
agak bad manner gitu. Nah ini yang sebenarnya harus menjadi tugas kita bersama untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya, terutama untuk keberagaman beragama. Nah sebenarnya menulis ini ada yang ngomong begini, Kak Aida, saya nggak bisa, saya nggak bakat saya jadi penulis gitu. Kamu nggak harus jadi penulis ya, nggak harus jadi penulis gitu. Pada dasarnya di otak kita itu udah Allah kasih ya, kecerdasan menulis itu ada. Tahu teori Howard Gardner ya? Ada 8 multiple intelligence ya, jadi bukan hanya anak-anak yang jago matematika saja, tetapi ada anak-anak yang jago musikalis, ada anak-anak yang jago secara fisik, ada anak-anak yang jago visual spasial, ada anak-anak yang jago naturalis, misalnya dia senang sama hewan, dia senang masak, itu naturalis ya, kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan kita dalam menulis itu ada di otak. Di mana posisinya? Di sini dia. Posisinya di lobus parietalis. Mana sih posisi lobus parietalis ini, Kak Aida? Pas di tengah. Coba pegang deh kepalanya di tengah. Jadi ada segenggam gitu, ya, segenggam gitu di tengah. Itu adalah watak dan kecerdasan kita. Gitu. Jadi diusap-usap ya, makanya kalau itu nggak boleh mencitakin orang, nggak boleh. Gitu, karena di situ adalah watak dan kecerdasannya, ya. Jadi usap-usap deh, gitu. Masya Allah, Allah sudah memberikan yang terbaik ini di otak kita. Jadi di lobus parietalis inilah ada kecerdasan kita dalam menulis. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan dalam menulis itu namanya adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini juga yang dimiliki oleh teman-teman psikolog, ya, sama gitu. Karena bagaimana dia mengenal dirinya, melakukan perenungan yang lama, begitu dia melihat ada hal yang tidak menyenangkan, bagaimana dia menyampaikannya gitu. Nah itu adalah kecerdasan intrapersonal. Nah di otak kita di bagian lobus parietalis ini banyak sekali Allah ngasih neuron-neuron gitu. Gak mungkin kita nggak punya kecerdasan ini, karena tuh kita yang lagi sekolah pasti bikin skripsi ya, yang lagi yang punya sosial media pasti nulis caption gitu ya. Nah itu adalah kecerdasan intrapersonal kita. Berarti kecerdasan menulis. Nah, siapapun punya itu. Hanya saja ada yang menjadi kecerdasan dominan, ya, kecerdasan bakat dominan atau tidak dominan. Gitu. Untuk yang dominan teman-teman mungkin bisa lihat kayak seperti J.K. Rowling ya, tingkat imajinasinya sangat tinggi gitu. Kalau di Indonesia mungkin di Lestari gitu ya, atau yang lain-lain yang untuk naskah-naskah fiksi. Nah, kalau dicek kecerdasan bakat di intrapersonalnya, pasti mereka sudah di poin 20 gitu. Nah, karena teman-teman belum pernah mengecek kecerdasan bakat itu pasti ada, poinnya pasti ada. Karena itu memang sudah dikasih Allah. Hanya saja dia dominan atau tidak itu perlu pengecekan. Ya. Nah, dalam karya tulis sendiri itu ada beberapa genrenya sendiri, ada beberapa jenisnya sendiri. Ada yang fiksi, ada non fiksi, ada yang faksi. Di antara 3 ini kira-kira yang teman-teman belum pernah tahu apa mungkin yang di faksi, teman-teman boleh ya komen di bagian chat gitu ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu, nanti pasti akan kebaca. Nah, ada fiksi, ada non fiksi, dan ada faksi gitu. Nanti kita akan bahas esai itu ada di mana gitu ya, esai itu ada di mana gitu, supaya teman-teman bisa membedakan tulisan saya ini udah benar belum sih masuk ke non fiksi misalnya gitu ya. Nah, untuk fiksi, nah biasanya nih untuk fiksi ya, karya tulis yang berasal dari karya imajinasi si penulis gitu ya. Jadi benar-benar hayalannya si penulis, karena 80%-nya adalah fiksi atau hayalan semata. Itu yang dilandaskan oleh imajinasi. Bisa jadi imajinasi ini dibentuk dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya, seperti misalnya
yang membaca karya-karya Terelie misalnya, kan diambil dari kehidupan sehari-hari, atau karya-karya dia yang mulai fantasi, bulan dan segala macam itu adalah fantasi gitu. Nah, maksudnya kehidupan sehari-hari ini yang mirip dengan kehidupan kita gitu. Nah, yang lainnya ada selain novel itu ada cerita pendek, ada puisi juga ya. Ini contohnya ya, Harry Potter, ada Twilight Saga, Stephenie Meyer ini yang menulis Twilight Saga, ada Lolita, Iki 84 dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh untuk karya fiksi. Karya fiksi yang ditulis oleh si penulis. Nah, kalau non-fiksi bagaimana? Kalau non-fiksi itu berdasarkan kenyataan, real, ada data-datanya ya, ada hasil penelitiannya gitu. Yang si penulisnya ini harus mempertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Alasannya karena harus ada data dan fakta ini tadi itu kan berarti kita harus melakukan riset ya. Di fiksi juga melakukan riset, cuma berbeda risetnya gitu. Jadi di dalam karya tulis non-fiksi ini ada penggambaran fenomena, ada penyampaian pendapat, misalnya nanti di esai ya, ada penyampaian pendapat. Nanti teman-teman akan belajar esai di slide selanjutnya. Ini contohnya ya, yang untuk non-fiksi ada esai, artikel, opini. Banyak yang mengatakan artikel opini sama gitu, padahal pada dasarnya berbeda. Kalau opini itu lebih ke pendapat, kalau artikel itu lebih ke news biasanya ya, ke berita. Apalagi yang masuk-masuk ke non-fiksi, ada buku teori, praktek psikologi misalnya, termasuk catatan perjalanan, salah satu catatan perjalanan yang bagus, yang perlu teman-teman baca itu juga banyak gitu ya. Ada buku biografi, nah itu juga termasuk non-fiksi. Buku ideologi atau biografi. Autobiografi walaupun ditulis oleh penulisnya sendiri karena auto ya, itu tetap dia masuk non-fiksi karena berdasarkan apa yang dialami oleh si penulis. Nah, kalau faksi perpaduan antara keduanya, antara fakta dan fiksi. Nah, biasanya ini kita bakal lihat di novel-novel fiksi ilmiah. Dan Brown biasanya suka itu, menghadir yang kayak gitu. Contohnya juga yang suka baca komiknya nih ya, atau nonton filmnya serial Samurai X. Nah, itu adalah fiksi ilmiah gitu. Karena tokoh Rurouni Kenshin ini di alur ceritanya tuh memang sesuai gitu. Sejarah pada masa restorasi Meiji gitu ya. Jadi memang jalan ceritanya benar gitu ya. Si Kenshin ini juga ada di dalam sejarah itu, hanya saja alur ceritanya konfliknya dan segala macamnya itu sedikit diubah menjadi fiksi. Nah, itu makanya dibilang dia adalah karya faksi gitu. Nah, novel Sepatu Dahlan juga 60%-nya itu adalah fakta, sisanya adalah fiksi ya, pakai dramaturg. Memang dia dibuat sedemikian rupa supaya lebih memenuhi kebutuhan si pembaca. Sama dengan Laskar Pelangi juga 70%-nya benar fakta, 30%-nya adalah faksinya ya. Jadi memang tidak sepenuhnya real seperti itu, sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan si pembaca. Gitu. Nah, apa itu esai? Nah, esai kaidah ambil dari Habib Yasin ya, karena beliau adalah pausnya sastra, gitu ya. Esai itu justru membicarakan segala macam beragam ya, beragam, tetapi dia lebih ke personal, gitu ya. Jadi karangan yang sedang panjang yang membahas persoalan secara mudah dan sepintas dihadirkan dalam bentuk prosa gitu. Jadi pada dasarnya tulisan esai ini tidak punya acuan khusus ya, nggak ada dia punya teknik bakunya gitu atau harus seperti ini, tidak, kecuali esai itu jika dia diperlombakan. Misal teman-teman ingin ikut perwakilan pemuda di PBB misalnya ya,
itu diharuskan membuat esai. Atau misalnya ketika teman-teman ikut lomba menulis apa misalnya, itu memang ada aturan esai dari si pembuat lomba tersebut gitu. Jadi ada dari panitianya. Tapi pada dasarnya esai adalah tulisan panjang dalam bentuk prosa yang personal sekali. Nah, keunikannya dari opini tadi adalah justru di style dari si penulisnya ini sendiri yang menjadi unik gitu. Makanya kenapa kolom-kolom esai seperti Kiai Haji Mustafa Bisri gitu ya, Indra Jepeliang gitu, MH Ainun Najib, Gunawan Muhammad itu ditunggu-tunggu karena style menulis mereka itu keren gitu. Nah, kalau teman-teman baca tabloidnya Republika, bisa lihat di kolom resonansi itu adalah esai. Dulu diisi oleh Asma Nadia, sekarang ada Oki Madasari juga mengisi gitu. Jadi style si penulisnya ini sendiri itu dalam menyampaikan kekhawatiran mereka dari yang mereka lihat gitu, itulah yang menariknya dari tulisan prosa esai ini gitu. Semakin dia padat gitu ya, semakin dia lebih spesifik, itu akan sangat menarik lagi. Nah, uniknya dalam esai ini itu kita harus menyajikan dua hal ya. Jadi ada solusi dan ada eksplorasi. Solusi berarti kita harus memberikan hal-hal yang inovatif ya. Ada kebaruan gitu. Ada target pembaca kita itu siapa, tepat sasaran tidak dia gitu. Terus kita melakukan eksplorasi ini perlu pakai data-data gitu ya, hasil dari sumber penelitian gitu ya. Jadi memang harus detail nanti ketika kita menyampaikan gagasan pendapat dari solusi yang kita berikan. Nah, ini uniknya di dalam esai itu harus ada ini minimal harus ada solusi dan harus ada eksplorasi. Ketika pembaca kita sudah mendapat dua hal ini nanti, maka dia akan berakhir dengan action plan. Oke, apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah membaca esainya Uun misalnya, esainya Lilis misalnya gitu ya. Begitu sudah, oh ya benar ya harusnya seperti ini gitu. Jadi ada action plan di bagian akhir nanti. Nah, ini harus diperhatikan sekali dalam ketika kita menulis, harus diperhatikan tema yang mau ditulis itu apa. Gitu ya. Oke, tema kita hari ini adalah tentang keberagaman beragama, toleransi umat beragama. Jadi, pahami persoalan yang mau kita angkat. Setelah kita memahaminya, kalau belum paham berarti kita harus melakukan riset dulu. Ada tidak kasus-kasus yang berhubungan dengan keberagaman umat beragama, terutama di Aceh? Karena kan 98% mungkin ya di Aceh Muslim semua ya, Kak ya. Nah, iya Kak. Ya kasus-kasus yang ada ini mungkin kita boleh angkat, lalu kita melakukan riset, lalu sesudah dapat solusinya seperti ini gitu ya, inovasi yang kita berikan seperti ini, baru kemudian dilakukan proses penulisan dan terakhir baru nanti self editing. Ini yang Kak Eda sampaikan tadi bahwa dari 1, 2, 3 dan 4 1, 2, 3 itu memakai otak kiri kita ya. Kemudian mulai penulisan itu adalah memakai otak kanan kita karena kita butuh kreativitas ya. Orang-orang yang menulis itu adalah orang-orang yang seniman sebenarnya, penuh kreativitas gitu. Kemudian baru melakukan self editing di bagian akhir. Kenapa? Karena proses menulis dan proses melakukan editing ada dua hal yang berbeda. Ya, kalau misalnya menulis adalah pekerjaan kita mengeruk sebanyak-banyaknya sumber yang kita miliki, sumber ide yang kita miliki, lalu proses edit adalah proses untuk penyempurnaannya. Walaupun nanti mungkin kalau di situs tertentu gitu ya, atau di penerbitan tertentu ada editornya nanti, tidak masalah. Yang penting dari awal kita sudah melakukan self editing duluan gitu supaya naskahnya enak dibaca,
dan masih rapi itu ya waktu dibaca. Nah ini tadi apa sih isunya? Isunya misal toleransi umat beragama. Oke, cari kasusnya. Apa yang terjadi? Child free misalnya ya. Sekarang kan pada perempuan-perempuan yang tidak mau punya anak, bukan berarti dia childless ya. Kalau childless kan memang tidak mungkin memiliki anak karena faktor kesehatan dan sebagainya. Child free misalnya, tidak mau punya anak. Karena menurut ada sebagian besar yang kasus-kasusnya menurut mereka yang dunia ini sudah semakin sempit, kasihan anaknya dan segala macam. I have no idea, pikiran-pikiran seperti itu gitu. Misalnya kemudian karena secara COVID-19 terjadi, perlu ada penguatan UMKM secara ekonomi misalnya, atau masalah anak-anak milenial sekarang yang hobinya nongkrong di warung kopi berjam-jam gitu ya, tidak menggunakan waktu prime time-nya ya untuk melakukan kegiatan atau merencanakan masa depannya misalnya. Pahami isunya apa yang mau teman-teman angkat. Karena kita fokus pada toleransi umat beragama, jadi cari tahu segala hal tentang isu-isu toleransi umat beragama ini. Apa kemungkinan yang terjadi? Ada nggak contoh kasus yang negara yang secara sangat kultural misalnya, sangat beragam, tetapi mereka bisa hidup berdampingan misalnya, sangat minim sekali tentang konflik-konflik antar umat beragama. Jadi teman-teman memang harus riset gitu, tergantung dari apa yang mau diangkat gitu. Nah, dalam membuat esai sendiri, yang perlu teman-teman lihat adalah ini harus ada ya dalam membuat esai. Ada pembukaan, jadi pembukaan ini bagaimana kita membuat si pembaca ini cari perhatian gitu loh. Kita mencari perhatian si pembaca, looking for attention gitu. Jadi kita nyari perhatiannya si pembaca supaya mereka mau lanjutin baca paragraf-paragraf selanjutnya. Kalau kita gagal di pembukaan, biasanya si pembaca akan malas baca selanjutnya. Apa sih yang mau diomongin si penulis ini? Gitu. Nah, ini tubuh esai ini sebenarnya juga berlaku untuk esai-esai yang ilmiah ya. Ini kaidah ngomongin secara umum saja. Karena kita akan membahas tentang toleransi umat beragama, lebih baik esai itu disajikan secara populer karena akan meraup banyak pembaca dibanding kita menulis secara tekstual atau secara ilmiah gitu. Karena kan harapan kita dari menulis esai ini bahkan di pelosok desa manapun paham bahwa oh ini loh solusi yang kita berikan ketika kita berada dalam suatu daerah yang memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat jomplang misalnya ya gitu. Jadi di tubuh esai sendiri teman-teman harus memperhatikan nanti ada pembukaan gitu ya. Ada pembukaan, nanti kaidah ajarkan bagaimana membuat pembukaan ya, bagaimana membuat pembukaan yang sangat menarik gitu. Kemudian nanti ada isinya. Isinya inilah yang teman-teman harus paparkan tentang data-data, hasil penelitian, kasus-kasus gitu ya. Nah, itu bisa dihadirkan di sini. Termasuk solusi-solusi tadi itu di bagian isi, di bagian badannya ini tadi. Lalu tutup dengan closing statement. Hanya 3 hal ini sih yang harus ada dalam esai. Jadi sebenarnya lebih mudah. Cari tahu dulu bagaimana cara membukanya, kemudian sampaikan ide dan gagasannya di bagian tengah termasuk data-data dan solusi-solusi, lalu ditutup dengan closing statement. Gitu. Oke, bagaimana membuka sebuah tulisan? Ya, ini adalah strong lines-nya ya. Jadi ada beberapa hal yang mampu memikat pembaca. Mungkin Kaliles punya buku kesukaan gitu. Kenapa suka sama buku itu? Pasti dimulai dengan kalimat pembuka yang sangat menarik. Ya. Atau suka banget sama esainya Indra J.P. Liang misalnya ya.
Kenapa kok suka banget sama esainya dia? Pasti dia memulai nge-leading naskahnya itu, nge-leading esainya itu dengan sangat menarik. Nah, ini caranya ya. Satu itu kita harus menghadirkan sesuatu yang orang itu pingin tahu gitu, penasaran, apa sih ini sebenarnya gitu, sesuatu yang bikin penasaran, sesuatu yang bikin eh, orang pingin tahu itu dihadirkan di depan, ya. Pada dasarnya otak manusia itu suka kepo ya sebenarnya. Apa sih gitu. Begitu kita hadirkan dia di bagian depan, maka itu akan menjadi plus point buat kita. Jadi ada keinginan orang ingin tahu, keinginan orang penasaran gitu. Kemudian ada hal yang bisa membuat mereka terkejut. Oh ya, datanya ternyata seperti ini ya. Oh, informasinya ternyata seperti ini ya gitu. Itu bisa saja dihadirkan di bagian depan. Kemudian, apalagi yang bikin strong line ini akan menarik perhatian orang? Harus ada hubungan emosional, ada kebutuhan jiwa seseorang. Penting nggak sih? Penting nggak sih tema ini? Gitu. Yang dialami nggak sih? Di desanya seperti apa misalnya? Kondisinya seperti apa? Kebutuhan. Begitu orang merasa butuh, dia akan baca sampai akhir. Gitu. Karena rata-rata kalau esai itu paling banyak biasa 5 halaman ya, 5-6 halaman gitu paling banyak. Ada juga 3 halaman sudah selesai gitu. Nah, yang mencari perhatian lagi itu adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah humor, bisa cerita-cerita yang menghibur gitu ya di awal kalimat ketika kita meliding naskah gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Ini materi ini nanti pasti akan di-share ya oleh Kak Lilis atau Kak Uun nanti ke teman-teman semuanya. Nah, bagaimana kita menghadirkan pertanyaan atau yang bikin penasaran? Ini contoh. Oke, ini contoh. Dari tulisannya Prita Gozi ya, karena dia financial planner, gitu. Dia menghadirkan di bagian depan seperti ini. Siapa yang tidak mau menjadi perempuan yang cantik? Siapa yang tidak ingin berpenampilan gaya? Hal ini nyaris menjadi perbincangan di antara perempuan yang sibuk untuk berupaya menjadi cantik dan gaya. Tetapi, pernahkah kita ngobrol tentang bagaimana supaya menjadi tetap kaya? Gitu. Jadi, cantik, gaya, dan kaya. Gitu. Jadi dia memulai ngeliding tulisannya itu dengan sebuah pertanyaan. Kalau buat perempuan, ini udah big question banget gitu ya. Jadi sebuah pertanyaan banget bagi seorang perempuan. Iya dong, kita pengen cantik gitu ya. Kita pengen tampak gaya, tapi bisa nggak tetap kaya aja? Gitu. Nah, 3 hal ini sebenarnya yang sangat diinginkan oleh perempuan. Jadi dia mengambil sisi emosional si pembaca supaya tulisannya lanjut dibaca sampai habis. Gitu. Jadi ini salah satu contohnya, ya. Jadi strong line memulai tulisan itu dengan hal yang bikin penasaran atau mengikatnya dengan emosi si pembaca itu sendiri. Nah, ini ada juga cara yang lainnya ya. Kita bisa strong line itu dengan quotes yang menarik. Apa kira-kira quotes yang menarik tentang keberagaman toleransi umat beragama? Apa yang menarik misalnya? Nah, itu teman-teman bisa cari tahu di bagian depan. Menjadi leading naskah di depan. Nah, misal ya, ini kaidah dalam buku Millennial Investor, uang sedikit pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uang banyak tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Sebenarnya yang mahal itu bukan kebutuhan hidup, tapi justru kebutuhan untuk pamer. Benar nggak sih? Kebutuhan hidup kan gitu-gitu aja ya. Kebutuhan pamernya yang banyak biasanya. Pamer udah pernah main di kafe ini, pamer udah traveling ke sana gitu ya. Pamer punya HP iPhone 13 yang terbaru misalnya. Jadi kebutuhan pamernya ini yang banyak. Kebutuhan hidup itu sebenarnya nggak mahal. Jadi cari quotes yang menarik di bagian depan gitu, kita menggelitik si pembaca itu bagaimana kita menghadirkan di strong line ini di bagian depan.
Gitu. Kalau strong line bagian depan itu menarik, maka naskah kita akan dibaca selanjutnya. Yep. Oke, selanjutnya mengikat emosi dengan bercerita. Kita boleh ya, kita boleh bercerita yang hal-hal inspiratif misalnya ya. Tujuan bercerita di awal ini tujuannya untuk membangun sebuah emosi atau ikatan batin si penulis dengan pembacanya. Jadi misalnya buku kita, naskah kita membicarakan tentang reproduksi misalnya ya. Jadi diangkatlah apa-apa sih masalah-masalah reproduksi yang dialami oleh perempuan misalnya. Jadi cerita di awal. Begitu juga teman-teman ketika mengangkat toleransi umat beragama, boleh angkat cerita. Bisa itu cerita lucu atau itu cerita inspiratif. Nah, itu tadi ya. Jadi kita mengikat emosi pembaca dengan bercerita. Ya, boleh bercerita karena isu kita adalah toleransi umat beragama. Jadi boleh diceritakan di bagian awal gitu ya. Karena tujuannya untuk menggiring si pembaca melanjutkan bacaannya ya, melanjutkan apa yang ingin kita sampaikan di bagian tengah atau bagian isi dari esai itu sendiri. Oke, ini kita lihat contohnya ya. Ini mengenai penggunaan kartu kredit sepertinya ya. Ini contoh saja. Sejak awal tahun 2017, saya dan juga Anda mungkin terbombardir dengan berbagai tawaran menarik dari banyak travel fair. Dahsyat juga usahanya, bukan hanya travel fair yang harus mengantri di pusat perbelanjaan. Sekarang pun maskapai sekelas Garuda Indonesia membuat online travel fair yang membuat Anda dapat berbelanja dengan daster di rumah sebelum tidur. Ini pasti nih yang seneng nungguin Shopee 11.11, Shopee 10.10 gitu ya. Singkat cerita, teman saya, sebut saja Vina, sudah siap dengan kalender kerja tahun 2017 agar bisa mengatur cuti kerja. Saking hebohnya, Vina akhirnya membeli tiket pesawat untuk libur di bulan Februari, bulan April, mudik Lebaran, bulan September, dan akhir tahun. Bagaimana cara Vina membayarnya? Tentu saja dengan kemudahan cicilan kartu kredit 0% selama 12 bulan ke depan. OMG gitu ya. Ini dia nih bahaya terbesar rayuan kartu kredit dengan cicilan 0% adalah kita tidak mampu menilai apakah kita memiliki kemampuan finansial untuk membeli barang itu, apalagi untuk memikirkan apakah kita butuh barang itu atau tidak. Nah, ini salah satu bagaimana dia meliding naskah dengan bercerita ya. Bercerita di bagian awal. Dan ceritanya ini adalah cerita yang dialami oleh banyak orang yang punya kartu kredit. Jadi ngerasa kalau punya kartu kredit, Shopee Pay Later, misalnya GoPay Later atau apalah yang letter itu seolah-olah menjadikan kita itu sudah hidup di standar kekayaan tertentu gitu. Padahal enggak ya, padahal ngutang gitu. Nah, begitu juga kalau teman-teman mau ngambil sisi toleransi umat beragama. Ambil kisahnya ya. Ambil kisahnya apa ini yang harus disampaikan di bagian depan ini. Benar tidak dialami oleh kebanyakan orang gitu. Boleh kita mengambil cerita untuk dihadirkan di bagian depan. Gitu. Coba kita lihat yang lain. Nah, jadi bagian depan tadi sudah Kak Eda kasih beberapa contoh ya. Kemudian coba kita lihat bagian isi. Bagian isi ini apa yang perlu ada? Ada argumen-argumen di situ yang disandingkan dengan teori-teori. Itu makanya perlu adanya riset tadi ya. Karena dia adalah tulisan non-fiksi, teman-teman harus punya data. Nggak bisa secara ngomong doang gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi apapun argumen, apapun yang ingin teman-teman ngomongin, itu harus ada data. Gitu. Karena saya adalah tulisan non-fiksi gitu. Nah, bagian ini tuh nanti ada kita mendeskripsikan ide, kita melakukan inovasi apa yang menurut kita yang harus dilakukan gitu.
Dan boleh juga ditambahkan apa itu dampak-dampaknya atau apa itu manfaat-manfaatnya. Nah, itu harus adanya di bagian isi. Gitu. Tapi perlu diingat ketika kita menyampaikan dampak dan manfaat itu, berarti kan kita berbicara tentang fungsi. Ada caranya supaya si pembaca tidak merasa didikte atau tidak merasa digurui gitu oleh si penulis. Gitu. Jadi kita makanya pakai data-data tadi supaya sebagai pendukung bahwa mereka yakin yang kita sampaikan ini benar. Gitu. Misal ini ya untuk data dan hasil risetnya. Nah, esai meski ditulis dengan gaya populer kah gitu ya. Kalau ilmiah ada pakemnya ya, sedikit ada pakemnya. Tetap memiliki data-data atau hasil riset ya untuk meyakinkan pendapat si penulis kepada pembaca. Tapi data-data ini, hasil riset ini, teman-teman boleh selipkan setelah menyampaikan opini. Jangan menaruhnya di bagian depan dulu ya, karena itu tekstual biasanya. Orang udah keburu takut duluan disajikan misalnya ayat-ayat Al-Quran di bagian depan gitu ya. Kita boleh beropini dulu, lalu baru masukkan sesuai dengan ayat ini misalnya gitu. Jadi opini kita didukung oleh data. Apalagi kalau misalnya ada hasil risetnya gitu, opini kita didukung oleh hasil riset. Kalau yang menaruh bagian risetnya di depan, berarti itu lebih ke ilmiah gitu ya. Nanti kalau pangsa ilmiahnya mungkin lebih banyak untuk lomba-lomba gitu ya, lebih ke untuk apa masuk kampus terbaru misalnya kan, untuk beasiswa biasanya suka diminta esai tertentu itu lebih ilmiah biasanya ya. Ini contohnya kalau kita mau pakai data. Kita berbicara tentang data ya. Datanya seperti apa sih dihadirkan dalam naskah ini? Misalkan ya. Misalkan Anda membeli kompor seharga 5 juta dan belum membayar lunas saat jatuh tempo. Ini tentang penggunaan kartu kredit lagi ya. Bank akan mengalihkan 5 juta tadi dengan tingkat suku bunga setahun, yaitu 48%, sehingga menjadi 2,4 juta. Lalu angka ini dibagi dengan 365 jumlah hari dalam setahun. Artinya, bank akan membebankan bunga sebesar 6.500 per hari sampai Anda membayar lunas pembelian kompor tersebut. Bila Anda menunda 1 bulan saja, 195.000 sudah diambil dari kantong Anda oleh si kartu kredit. Apalagi kalau transaksinya lebih dari itu dan Anda terus-terusan membayar minimum, maka bunganya akan dihitung sebagai utang baru yang akan dikenakan bunga lagi. Wow, bunga berbunga untuk transaksi yang sudah terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin pakai data hasil riset, dia dihadirkan sambil bercerita. Itulah enaknya menulis esai ya. Kita nggak harus kaku gitu ya, nggak harus ada acuan yang bikin susah gitu. Jadi kita bisa bercerita mengenai data-data itu yang ada hubungannya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Setiap kita tentu memiliki cita-cita dan keinginan-keinginan yang besar dalam menjalani hidup. Deretan keinginan itu bisa jadi seperti ingin punya rumah, ingin bawa kedua orang tua naik haji, ingin masa tua merasakan kebebasan secara finansial, atau juga cita-cita mulia lainnya ingin mendirikan sekolah, ingin bantu banyak orang dan berkontribusi untuk negeri ini. Hebat kan cita-cita yang kita miliki? Namun, seringkali kita hanya ahli dalam menyusun cita-cita, tetapi acap kali lupa dalam hal mengeksekusi mimpi. Bagaimana melakukan action plan dari semua impian dan cita-cita tadi? Jika sampai hari ini kita hanya berkutat dengan mengikuti tren, terjerat utang, dan tidak keluar dari lingkaran setan yang menakutkan dalam pengelolaan keuangan, bisa dipastikan tidak akan bergerak kemana-mana, namun justru mundur beberapa langkah. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah berubah. Jadi ingat di bagian penutup ada kesimpulan dan harapan, ada action plan untuk si pembaca setelah dia membaca tulisan kita. Bagian akhir, Kak Eda akan sampaikan tentang kutipan dari A.S. Laksana
Menulis buruk lebih baik daripada tidak menulis sama sekali. Gak apa-apa, karena menulis buruk hanya perlu latihan ya. Kita hanya perlu practice and repetition. Practice membuat kita terbiasa, repetition makes perfect gitu ya, membuat dia menjadi sempurna. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mencoba untuk menulis, karena menulis buruk itu jauh lebih baik daripada tidak menulis sama sekali. Dalam hal teman-teman akan menulis tentang toleransi umat beragama, karena menurut kakak, siapapun kita boleh memberikan pendapat. Dan siapapun kita, tugas yang diberikan Allah itulah sebagai khalifah ya di muka bumi. Jadi kita punya tugas kebaikan gitu. Jadi karena kita memiliki tugas kebaikan, jadi rencanakanlah dengan baik. Heninglah sejenak dan biarkan nilai kebaikan menjelma menjadi barisan kalimat-kalimat. Maka menulislah. Oke, itu materi dari kaidah hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau belum mengerti boleh tanya-tanya.